Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa setiap sore ya, setiap pukul 17:30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Kembali kita dengarkan kajian Mutiara Sore. Kali ini edisi Minggu ya, 22 Juni 2025 bersama Ustadz Khairil Effendi MM Kemenak Langkat ya, dengan tema menyambut bulan Muharram. Untuk abang kakak pastinya boleh bergabung untuk bertanya seputar tema ataupun di luar tema di WhatsApp, di chat di 061 di 0811 614 4248. Baik, kita sudah tersambung dengan Pak Ustadz Khairil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Kajian Mutiara Sore hari ini temanya dengan menyambut bulan Muharram Ustadz ya? Ya, betul sekali. Baik, silakan dimulaikan mukadimahnya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore menjelang maghrib ini kita kembali bertemu di udara melalui RRI Pro 4 88,4 FM. Saya hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul menyambut bulan Muharram. Karena memang sebagaimana kita maklumi bahwa kita sudah di akhir-akhir atau penghujung bulan Dzulhijjah. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki tahun baru Islam yang disebut dengan bulan Muharram. Untuk yang pertama, kita tentu harus mengetahui terlebih dahulu dalil daripada bulan-bulan yang ada di dalam Islam itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, yang tercantum di dalam kitab Allah. Ya, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Yang di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, serta bulan Rajab. Yang ketiga tadi itu adalah berturut-turut. Itu berdasarkan hadis ya, riwayat Muslim, di sana disebutkan 4 bulan haram itu, dan itulah dia salah satunya adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu merupakan tahun baru ya dalam Islam. Nah, kalau biasanya tahun baru itu, kalau kita lihat ya secara umum, pastilah ada misalnya pesta, kembang api, pokoknya ada kemeriahan. Tapi berbeda dengan tahun baru kita, itu tahun baru Islam Muharram ini yang disebut Hijriah. Bagi umat Islam itu tentu menyambutnya tidak dengan pesta, melainkan dengan melakukan yang dalam istilah agama itu disebut dengan muhasabah. Muhasabah itu adalah menghitung-hitung diri, mengevaluasi diri, atau lebih tepatnya mengintrospeksi diri ya, sejauh mana mungkin dalam kehidupan ini mana lebih banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau keburukannya. Juga tidak sampai di situ, tapi juga melakukan sejumlah amalan-amalan lainnya.
Saya kira itu dulu sebagai pengantar dari tema yang saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih untuk mukadimahnya Ustadz. Nah, kami juga mengundang untuk Abang Kakak ya untuk bergabung bertanya seputar menyambut bulan Muharram yang sebentar lagi bakal kita masuki nih. Boleh di WhatsApp di 0811 614 4248. Baik, Ustadz Sherly mau bertanya nih. Ya, silakan. Mengenai menyambut bulan Muharram, gimana dengan kearifan lokal yang berhubungan dengan menyambut bulan Muharram, seperti tradisi tabuik atau tabut di Pariaman, Sumatera Barat ya, atau gerebek suro di Yogyakarta, upacara bubur suro. Nah, itu boleh nggak sih dilakukan, Ustadz? Ya, di Indonesia ini ya memang ada istilahnya kearifan lokal yang disebut dengan budaya kita yang identik dengan Islam. Selagi itu tidak menyalahi atau melanggar aturan syariah, silakan saja. Ya, dalam kaidah usul fikih itu ada istilah gini, al-'adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum kalau dia tidak melanggar aturan syariah. Nah, kita lihat itu. Gimana? Apakah memang melanggar aturan syariah atau tidak? Itu mungkin tadi dikatakan apa ya, di Padang atau di Pariaman tadi apa istilahnya itu? Tabui ya? Tabui atau tabut? Ya. Tabu itu saya kira kan memukulin ya beduk ya. Nah, ya, kalau nggak salah saya itu dalam sejarah memukul beduk. Kemudian di situ ada kumpul-kumpul silaturahim untuk mengagungkan asma Allah. Saya kira itu no problem. Seperti kalau di tempat saya ya di Langkat itu ada, insya Allah itu di Tanjung Pura itu akan ada pawai obor. Kenapa? Saking semangatnya ya para remaja, anak-anak muda yang apa namanya ketika menyambut tahun barunya begitu, tahun baru Islam. Jadi kemeriahannya tetap ada tapi tidak melenceng dari aturan-aturan syariah begitu. Baik, oke. Selanjutnya boleh ke inti dari kajian ini, Ustadz. Ya. Jadi begini, tahun baru itu bukan hanya sekedar pergantian tahun, tetapi juga kita harus memaknai sejauh mana apa yang sudah kita lakukan. Artinya bahwa tahun baru Islam itu lebih bersifat ya religius, ya, merupakan refleksi daripada spiritual. Dan kita diminta untuk banyak berdoa, mengingat kembali perjalanan hidup kita, ya, sejauh mana sudah banyak ya maslahatnya atau kebaikannya ketimbang maslahatnya. Nah, sebenarnya bagi kita umat Islam itu diharapkan dalam upaya menyambut tahun baru itu, di samping tadi yang saya sebutkan juga melakukan berbagai amalan yang baik. Di samping memperoleh tentunya yang kita harapkan pahala, dan waktu yang tepat juga untuk merefleksi diri kita, muhasabah tadi. Tentu dalam rangka juga adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi hamba Allah yang lebih baik begitu. Jadi di antaranya ya untuk menyambut tahun baru itu misalnya dengan menambah ilmu. Ada biasanya itu kalau di kampung-kampung atau di ada majelis ta'lim untuk mengingat-ingatkan kembali sejarah bagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kan Muharram ini ada kaitannya dalam sejarah bagaimana Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu kita sebagai umat Islam sekarang ini konteksnya apa? Tentu berhijrah dari keburukan kepada yang lebih baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Itu saya kira. Baik, oke. Kita baca dulu pertanyaan yang ada di WhatsApp ya, Ustadz. Oh iya, boleh, silakan. Dari Ika di Krakatau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, amalan ibadah apa sih yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam menyambut bulan Muharram ini, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus sekali. Dari Mbak Ika ya? Iya. Ya, di Krakatau. Ya, di samping tadi menambah ilmu, ya itu amalan-amalan itu kan artinya perbuatan ya, kerja. Yang kedua adalah muhasabah diri. Muhasabah diri, apa sih yang sudah kita lakukan selama kita menjalani hidup ini? Kira-kira mana lebih, kalau ditimbang-timbang, muhasabah itu yang menghitung-hitung ya, mana lebih banyak kebaikan yang kita buat atau kejelekan. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita dulunya berperilaku buruk, bagaimana kita supaya bisa berperilaku baik. Kemudian kalau kita sudah baik, bagaimana supaya kita lebih meningkatkan kehidupan kita ini
lebih baik lagi dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian kalau Muharram itu secara etimologi, secara bahasa, yaitu bulan yang diharamkan melakukan peperangan. Nah, tapi dalam konteks sekarang, peperangan itu bisa diartikan sebagai hawa nafsu. Jadi sehingga makna Muharram ini, ya, jangan sampai kita membebaskan hawa nafsu kita untuk berbuat kejahatan, kerusakan, kemaksiatan, dan sebagainya. Nah, di samping menambah ilmu, muhasabah diri, kemudian kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Allah mengatakan itu, ya, berfirman di dalam surah Al-Ahzab yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Ya. Dalam hadis Muslim disebutkan juga bahwa orang yang membaca zikir itu akan dikelilingi oleh malaikat rahmat. Jadi daripada kita melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, jadi setelah kita, ya, duduk-duduk atau gimana, ya, berzikir dan banyak-banyak berdoa. Begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Selanjutnya masih dari WhatsApp nih. Ada Panji, ya, di Serdang Bedagai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya mengenai keutamaan bulan Muharram dibanding bulan-bulan lainnya. Keutamaan dari bulan Muharram yang nggak ada tuh di bagi bulan-bulan yang lain. Apa itu Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, ya, Bang Panji yang berada di sini. Apa sih keutamaan bulan Muharram itu? Banyak keutamaannya. Di antaranya adalah keutamaan daripada bulan Muharram itu, kita kalau, ya, ada orang yang berpuasa pada bulan Muharram, maka dia dihapuskan dosanya selama 1 bulan. Nah, itu ada hadisnya itu. Jadi kenapa begitu? Karena begini, bulan Muharram itu kan salah satu tadi dari 4 bulan yang haram untuk melakukan peperangan. Jadi dia bulan suci. Nah, dalam konteks tadi yang saya katakan, kita sekarang ini tidak dalam keadaan perang, tapi yang kita dianjurkan itu untuk perang melawan nafsu. Gitu dia. Di antaranya juga keutamaan Muharram itu kan itu dalam sejarahnya kan Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah itu kan melakukan perjalanan. Itu kalau jarak Mekah ke Madinah itu paling sekitar 500 km. Nah, jadi konteks kita sekarang hijrah. Hijrahnya apa tadi? Ya, itu tadi dari yang ini mungkin kita ada melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar aturan agama atau mungkin aturan negara. Mari kita berubah. Kita ada muhasabah. Banyak keutamaan-keutamaannya, ya. Misalnya di antaranya lagi adalah bahwa bulan Muharram itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, nanti ada anjurannya berpuasa boleh dari 1 sampai 10 Muharram. Atau 10 Muharram, atau lebih bagus hari 9 ke 10, atau juga 9, 10, 11. Dianjurkan kita di situ untuk berpuasa karena besar pahalanya, begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Silakan untuk abang kakak boleh bergabung, ya, bertanya lagi di WhatsApp kita 081161442248 mengenai menyambut bulan Muharram. Nah, selain keutamaannya, Ustadz, ada nggak sih kisah atau riwayat yang bisa kita menjadi tuntunan untuk kita nih, Ustadz, dalam menyambut bulan Muharram ini? Iya. Kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Muharram itu? Karena pernah Nabi ketika dia ke Madinah, dia melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Dia bertanya kepada orang-orang sekitar ketika Nabi itu hijrah, kok orang ini ada apa gitu, ada perayaan, mereka puasa. Katakan orang-orang di sekitar itu mengatakan bahwa mereka berpuasa atas kemenangan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, gitu ya. Nah, jadi sejarahnya itu. Jadi orang-orang Yahudi itu dengan kemenangan itu mereka berpuasa. Lalu Nabi mengatakan,
orang Yahudi berpuasa, sebenarnya kita lebih berhak lagi daripada mereka. Kenapa? Musa itu kan nabi kita juga. Jadi kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Kalau orang Yahudi puasanya tanggal 10 Muharram, maka kita supaya berbeda, maka disebutlah dengan hari Tasu'ah, itu tanggal 9 Muharram. Jadi kita sunahnya puasa itu menurut hadis Nabi tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu sejarahnya begitu. Nah, kemudian Muharram ini kan tahun baru Islam. Kenapa mesti Muharram? Ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu mau ditetapkan untuk penanggalan tahun baru dari Hijriah, itu banyak pendapat. Ya, ada yang mengatakan yuk kita buat ini ketika turunnya wahyu. Ada yang mengatakan kita buat tahun baru itu ketika Nabi lahir. Dan ada yang membuat ketika Rasul wafat. Nah, dari sekian banyak pendapat itu lalu diputuskanlah yaitu tanggal 1 Muharram itu sebagai tahun baru. Itu merupakan pendapat dari Ali. Jadi pendapat Ali itulah hasil musyawarahnya dan ditetapkan sebagai Muharram itu tanggal 1-nya sebagai tahun baru Islam. Begitu itu secara kronologis. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Nah, jadi Ustadz mengenai menyambut bulan Muharram ini tadi kan intinya kalau di bulan Muharram itu dilarang untuk berperang atau berperang termasuk untuk melawan hawa nafsu gitu Ustadz ya? Iya, dalam konteks kita sekarang ini gitu. Jadi Ustadz kalau dia nggak bisa memerangi hawa nafsunya, misalnya tentang anak sekolah yang masih malas untuk belajar misalnya. Nah itu apa termasuk dalam kategori berdosa Ustadz di bulan Muharram ini? Ya memang kalau malas itu nggak ada obat ya. Tapi kalau melawan, bukan melawan sebenarnya, mengekang hawa nafsu itu, mengendalikan hawa nafsu, itu kita dianjurkan banyak berpuasa. Ada sebuah hadis ya, tapi ini tidak menyangkut anak sekolah yang malas tadi. Ini menyangkut tentang masalah perkawinan ya. Itu ada hubungannya. Ya ma'sar syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, jika kamu ingin menikah, silakan nikah. Kawinlah kamu. Ba'ah itu artinya berumah tangga. Nah, kalau kamu sudah sanggup, ya. Kalau kamu tidak sanggup, maka disuruh berpuasa. Kenapa disuruh berpuasa? Karena puasa itu dapat merupakan perisai daripada perbuatan maksiat atau benteng atau kira-kira apa bahasanya, filter kita lah ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi obatnya itu puasa begitu. Itu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Oke, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Nah, karena sudah pukul 17:50 waktu Indonesia Barat nih Ustadz, silahkan untuk Ustadz menyampaikan kesimpulan dan juga doa penutupnya Ustadz. Ya, untuk menyambut bulan Muharram ini, mari kita menyadari, bermuhasabah diri bahwa sejauh mana sudah dalam aktivitas kehidupan kita ini mana yang lebih banyak kita lakukan kebaikan atau keburukan. Artinya muhasabah diri itu adalah menyadari diri siapa kita, dari mana kita, sedang di mana, dan kita nanti mau kemana. Makanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu dalam menyambutnya kita mari menambah ilmu, menambah wawasan, kemudian muhasabah diri, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri, kemudian banyak berzikir dan berdoa. Satu lagi yang tak kalah pentingnya adalah taubat. Taubat itu yang maksud adalah taubat nasuh, taubat yang benar-benar ya. Yang memang tekad kita untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan puasa sunnah. Tadi yang saya sampaikan ada namanya Tasu'a dan Asyura. Asyura itu Tasu'a itu tanggal 9 dan Asyura itu tanggal 10. Dan kemudian mari kita perbanyak bersedekah, terutama kepada anak yatim. Ada istilah kalau di tempat kita itu ya, di Indonesia ini ada mengusap kepala anak yatim. Kenapa dianjurkan mengusap kepala anak yatim? Karena barang siapa yang mengusap kepala anak yatim ketika pada 10 Muharram itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap satu helai 1 derajat daripada rambut anak yang kita saku tersebut. Itu ada dalam kitab Tambiul Ghafilin. Kemudian di samping itu, mari kita perkuat silaturahim antara sesama kita, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah berziarah.
Berziarah itu artinya mengunjungi, baik kepada orang yang masih hidup maupun kepada orang yang sudah meninggal. Kita berziarah ke makamnya untuk mengambil iktibar begitu. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya Ustadz, dan silakan ditutup dengan doa Ustadz. Ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih untuk kajian Mutiara sore hari ini Ustadz, dengan tema menyambut bulan Ramadan bersama Ustadz Hairil Effendi MM. Sehat selalu Ustadz beserta keluarga besarnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk kajian Mutiara sorenya Ustadz, sehat selalu. Amin. Baik, Abang Kakak, itu dia tadi kajian Mutiara Sore edisi Minggu 22 Juni 2025 bersama Ustadz Hairil Effendi MM, Kemenak Langkat, dengan tema menyambut bulan Muharram. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, pastinya banyak pelajaran yang kita dapatkan ya di kajian Mutiara Sore kali ini, dan bisa kita terapkan untuk nantinya saat menyambut bulan Muharram. Dan sekalian juga Abang Kakak, sudah pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Saatnya Sherly harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hingga sore hari ini. Nantinya bakal ada Rafika Putri yang akan menemani sore hingga malamnya Abang Kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.